Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, saya Dadang Komarudin Yahya menemani Anda. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu dan berbagi pencerahan. Tidak lupa kita senantiasa mendoakan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih hadir dalam kehidupan kita, tentu saja kita doakan semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan. Yang sedang ditimpa dengan sakit, dengan ujian sakit, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kembali, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit tentu saja sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sanabil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugarsaqama. Dan untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih kedua orang tua kita yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita senantiasa mendoakan dengan doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal jihad perjuangannya, penuh bela jasa perjuangan pengorbanan di dalam mendidik dan merawat kita selaku anak-anaknya dengan segenap cinta dan kasih sayang. Dan tentu saja Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita selaku bagian dari keluarga tentu saja diberikan kelapangan hati, kesabaran dan keikhlasan di dalam menerima ujian ini. Dan yang paling mendasar tentu saja bisa meneruskan perjuangan terbaik dari apa yang sudah ditorehkan oleh kedua orang tua kita terhadap kita. Pendengar AC, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan ibu jalan terdekat menuju surga. Ya, ibu jalan terdekat menuju surga. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2020, dan tentu saja ini terkait dengan momen Hari Ibu. Ya. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah memandang ibu di dalam kaitan kehidupan. Yang tentu saja ini senantiasa akan menjadi inspirasi berharga di dalam kehidupan kita. Al-Quran maupun Sunnah memposisikan ibu sebagai jalan surga yang tentu saja akan makin dekat di dalam kehidupan hamba-hambanya, manakala mereka senantiasa memberikan bakti yang tulus kepada mereka berdua. Dan Al-Quran bahkan mengisyaratkan di antara persoalan ibadah penting selaku hamba dengan Rabbnya, juga digandingkan bagaimana seorang itu berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Dalam makna belum dikatakan beribadah secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum seorang hamba juga berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Bahkan di dalam surah Al-Isra, dalam surah Bani Israel, di surah yang ke-17 pada ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada kedua orang tua.
ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya bagaimana Allah SWT memberikan perhatian yang demikian luar biasa akan kaitan ibadah kepada Allah dengan makna yang sebenarnya. Namun tentu saja juga pada siang lain Allah SWT perintahkan kepada manusia agar mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih. Apa yang tertera pada ayat ke-23 di surah Bani Israil ini sungguh sangat luar biasa. Karena ternyata Allah SWT memberikan kepada kita panduan yang sangat indah bagaimana mensikapi kedua orang tua kita di dalam hidupan kita. Terlebih di saat keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, ketika mereka hadir dalam hidupan kita, Allah SWT mengisyaratkan kepada kita agar jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang nanti bisa menjadi sebab terlukanya hati kedua orang tua. Jangankan membentak, jangankan membuli, begitu ya, jangankan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, hatta dengan kalimat cis, saja yang dianggap oleh kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi ternyata manakala itu sampai ke telinga kedua orang tua dan itu bisa menimbulkan rasa sakit hati, terluka hatinya, maka tentu saja jangan pernah berharap kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Ini artinya bahwa kita memang diharuskan untuk senantiasa memuliakan, membahagiakan kedua orang tua. Dia adalah singgasana jalan menuju jalan surga yang dijanjikan Allah SWT. Bagaimana kita hendaknya senantiasa mengucapkan kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Demikian juga dengan senantiasa bermohon kepada Allah dengan doa yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana diingatkan di ayat ke-24 masih di surah Bani Israil. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pendengar kasih, ini sebuah gambaran yang demikian luar biasa dari apa yang Allah firmankan, yang tentu saja ini akan menjadi kemuliaan bagi kita selaku seorang anak, manakala kita betul-betul memposisikan kedua orang tua kita pada posisi yang mulia, begitu kan? Dengan kekuatan doa, dengan lisan yang baik, kita doakan mereka agar mereka senantiasa berada di dalam ridha, rahmat dan kasih Allah SWT. Kita teringat dengan masa-masa lalu kita, masa-masa ketika kita masih kanak-kanak, gitu kan? Masa-masa ketika kita berada di dalam limpahan cinta dan kasih sayang kedua orang tua. Yang itu semua ternyata tidak pernah pudar walaupun kita sudah dewasa. Kasih sayang mereka yang sungguh sangat luar biasa justru malah seringkali kadang baru terasa oleh kita di saat ketika mereka sudah tidak ada. Nah, ini yang memang seringkali terjadi ya di dalam fenomena kehidupan manusia. Baru terasa betapa luar biasa bela, jasa gitu kan. Perjuangan, pengorbanan kedua orang tua kita di saat mereka sudah tidak ada. Oleh karena itu bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah SAW memposisikan ibu di dalam kehidupan. Ini menjadi panduan terindah, terutama tentu bagi mereka yang masih hadir di dalam kehidupan mereka kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya. Masih ada peluang gitu kan, masih ada kesempatan untuk memberikan bakti yang tulus kepada mereka untuk menjejak jalan surga yang dijanjikan Allah SWT. Terlebih bagaimana Al-Quran memberikan perhatian secara khusus pada sosok ibu begitu ya. Bagaimana Al-Quran memposisikan ibu
di dalam hal yang sungguh sangat luar biasa, begitu kan. Paling tidak ada 6 hal kalau kita baca dalam Al-Quran ya, bagaimana peran ibu di dalam Al-Quran, bagaimana posisi ibu yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Allah SWT untuk jadi pelajaran, untuk jadi peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa ibu itu adalah pakaian di dalam keluarga. Artinya dia adalah pelindung, dia adalah penutup. Ya kan, bagaimanapun buruknya perlakuan seorang anak kepada dirinya, bagaimanapun orang menjelek-jelekan anak-anak mereka, tapi mereka senantiasa melindungi, mereka senantiasa menutup, begitu. Sangat luar biasa ini kan. Dan ini kan diingatkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-34 ya. Setelah Allah SWT mengisyaratkan tentang posisi laki-laki itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nah, kemudian di lanjutan ayat itu Allah SWT mengisyaratkan tentang bagaimana posisi atau kedudukan seorang istri, seorang ibu ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana dia adalah pakaian, begitu ya, bagian dari kekuatan di dalam keluarga yang maknanya menjadi pelindung, menjadi penutup, begitu kan. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan hal itu agar kita tentu saja sebagai seorang anak betul-betul bisa memposisikan ibu sebagai pilar yang akan menentukan mulia tidaknya kita di dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun hebatnya seorang anak, manakala dia melukai hati kedua orang tuanya, manakala mereka tidak berbakti kepada kedua ibu dan bapaknya, maka jangan berharap dia mendapatkan keberkahan. Mungkin dia bisa berhasil mencapai apa yang dia inginkan, namun kemudian dia tidak menemukan kebaikan dari apa yang dia capainya itu. Hanya penuh dengan masalah, hanya penuh dengan persoalan, terus dihimpit dengan kegelisahan. Oleh karena itu Al-Quran juga memberikan kepada kita penajaman terkait dengan fungsi dan peran ibu, di mana sosok ibu diberikan kelebihan atas sebagian yang lain, yakni dari laki-laki atau para suami, begitu kan. Karena para ibu adalah mereka-mereka yang tentu saja menjadi istilahnya awak nakoda, begitu ya, yang ikut menentukan selamat atau tidaknya kapal yang akan berlayar, gitu kan. Ini ditentukan oleh sosok ibu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Demikian halnya juga bagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan hunna libasul lahun, kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kan. Istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu pun pakaian untuk istrimu. Jadi bagaimana pakaian itu fungsinya adalah untuk melindungi, untuk menutup. Sehingga hadirnya sosok ibu di dalam keluarga itu betul-betul menjadi pelindung terasa ya bagi seorang anak, gitu kan. Bagaimanapun ya istilah anak itu kan galak ibunya, gitu ya. Tapi ternyata anak itu bisa jauh lebih dekat dengan ibunya. Ya, segalak-galakna indung tetap gitu kan, anak mah deket nanti ka indung, gitu kan. Nah, ini gambaran pendengar rasa bahwa apa yang muncul di dalam peran ibu ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan rahim, gitu ya. Jadi ini kan bagian dari Al-Asmaul Husna, itu kan. Kasih sayang ibu ini sangat luar biasa. Sehingga dengan kasih sayangnya tentu saja dia memberikan banyak hal di dalam kehidupan untuk anak-anaknya. Nah, ini yang pertama pendengar kasih dalam Al-Quran, bagaimana sosok ibu ini menjadi pakaian di dalam keluarga. Ya, dia menjadi pelindung, itu dia jadi penutup. Nah, yang kedua menjadi manajer di dalam urusan rumah tangga, memanage kan segala hal urusan dalam rumah tangga. Kadang-kala kan kita melihatnya seperti enteng ya urusan ibu itu di dalam mengatur rumah tangga ini. Padahal sungguhnya berat ya kalau kita rasakan. Coba saja urusan menyapu saja kan. Hal yang mungkin kita anggap kecil, hal yang kita anggap enteng, ternyata ya istilah orang Sunda mah beres-beres, gitu ya. Dari
depan sampai ke belakang. Depan dibersihkan, ternyata bersih, kemudian ke belakang dibersihkan, beberapa saat kemudian di depan sudah kotor lagi, gitu kan. Banyak hal yang memang ini menjadi perkara penting yang saya katakan sederhana, namun ternyata tidak sesederhana ketika kita mencoba melakukannya. Kalau luar biasa dia peran ibu di dalam kehidupan. Dia menjadi manajer, memanage urusan kerumah tanggaan. Sehingga dalam urusan pengelolaan uang itu kan kaum ibu biasanya lebih apik begitu ya. Jadi dalam urusan bagaimana pengelolaan keuangan. Oleh karena itu tentu saja ini juga menjadi hal penting di dalam kehidupan yang kemudian harus senantiasa dibangun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga untuk benar-benar memperhatikan peran dan fungsi para ibu di dalam rumah tangganya. Ya kan? Karena ibu diberikan kelebihan oleh Allah SWT atas sebagian yang lainnya. Kalau laki-laki ini kan mencari nafkah. Ibu berada di rumah mengatur, mengelola apa yang sudah diperjuangkan oleh para suami, begitu kan. Sehingga anak-anak mereka juga tentu bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, ini tentu saja menjadi bagian dari hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika ibu berperan untuk mengandung, begitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa, begitu ya. Bagaimana ketika seorang ibu mengandung, digambarkan tadi di dalam surat Luqman ya kan, bahkan di ayat yang ke-14 ini kan digambarkan terkait dengan perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu, yang ini semua tentu menjadi pelajaran berharga bagi setiap umat manusia. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi bagaimana Allah SWT secara khusus, secara langsung merintahkan kepada manusia agar buat baik kepada kedua orang tuanya, gitu kan. Artinya orang tua kita ini harus betul-betul menjadi perhatian kita karena Allah SWT sudah perintahkan itu kepada kita. Terlebih ketika kita diingatkan tentang sosok ibu, ya kan, mengandung dalam keadaan lemah dan kemudian terus bertambah-tambah lemah dalam makna pengasuhan, merawat. Tidak hanya pada saat ketika sudah mengandung, dalam kondisi awal mengandung saja sudah mulai banyak terasa. Terlebih ketika posisi kandungannya makin berat begitu ya, dari bulan ke bulan itu kan. Apalagi saat ketika melahirkan itu kan ya meregang nyawa begitu kan, antara hidup dan mati. Sehingga orang priangan mengatakan ada istilah ngajuru. Juru itu kan pojok. Kenapa dikatakan pojok? Ya pojok kehidupan. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya, ya dia berjuang antara hidup dan mati. Apakah anaknya yang wafat atau kadin yang wafat atau kedua-duanya? Ini kan banyak terjadi ya di dalam kehidupan kita seperti itu. Oleh karena itu tatkala seorang ibu mengandung kemudian melahirkan, maka ini semua diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran betapa semua itu adalah perkara-perkara yang makin menambah ya kan lemah di dalam diri ibu itu dengan apa ya, dengan segala hal yang harus dirasakannya sendiri begitu kan. Namun tentu saja ibu adalah sosok yang hebat, sosok yang kuat ya kan. Di balik kelemahannya itu justru melahirkan sumber daya manusia yang unggul di kelak kemudian hari gitu kan. Oleh karena itu Al-Quran mengisyaratkan bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Artinya bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada kedua ibu dan bapak. Dalam makna berterima kasih. Dan tentu memposisikan, menempatkan mereka sebagai orang-orang yang memang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Jangan sampai kemudian kita justru malah merendahkannya. Allah kemudian justru melupakan bela jasa perjuangan pengorbanannya. Saya katakan tadi, seringkali manusia itu baru terasa akan bela dan jasa peran ibu di dalam kehidupan ini setelah tidak ada gitu kan.
akan terasa sakit sekali begitu ya ketika ingat, apalagi di saat ingat orang tua sudah tidak ada. Nah ini yang memang seringkali muncul di dalam kehidupan. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang tatkala hadir kedua orang tuanya, dia betul-betul bisa memaksimalkan bakti yang tulus kepada keduanya. Narasi kemudian juga tadi ya melahirkan, menyusui begitu ya. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 78 ini kan diingatkan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah lalakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu. Allah kemudian memberikan kepada kita potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita lewat peran seorang ibu, anak-anak itu kan dididik, ya kan, diberikan pendidikan awal. Sehingga yang namanya rumah itu memang menjadi madrasah, menjadi sekolah pertama dan utama bagi setiap anak. Dan guru utamanya adalah kedua orang tuanya, terutama tentu ibunya, begitu yang memberikan didikan secara optimal, gitu ya, untuk menghadirkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan yang kelima ini kan menyiapkan generasi tangguh, gitu kan. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Nah, ibulah yang berperan begitu ya, menghadirkan anak itu menjadi sosok yang berkualitas, sosok yang hebat, yang unggul di kelak kemudian hari. Jadi kalau hari ini kita bisa seperti saat sekarang ini, jangan lupa itu adalah bagian dari peran seorang ibu. Sosok ibu yang telah menjadikan kita menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang unggul, gitu kan. Sehingga di dalam Al-Quran juga Allah SWT mengisyaratkan terkait dengan kisah begitu ya, sosok para ibu di dalam membangun peradaban. Bagaimana hadirnya Siti Hajar, kan digambarkan ketika ia berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk anaknya Ismail. Perjuangan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian Allah SWT memberikan jalan kehidupan bagi Siti Hajar dengan hadirnya air Zam-Zam, gitu kan, di sisi Ka'bah. Setelah berjuang antara Safa dan Marwah, bagi Allah sangat mudah begitu untuk menghadirkan air bagi Siti Hajar. Tapi justru ini sebagai pembelajaran kepada manusia bagaimana Allah memperlihatkan sosok ibu yang tangguh berjuang antara Bukit Safa Marwah mencari air, gitu kan. 7 kali balikan sampai kemudian ternyata ketika tidak menemukan air antara Safa dan Marwah, dia kembali lagi ke si Ka'bah dalam kondisi yang ya lunglai, lemah gitu ya, capek, kelelahan. Dan disitulah kemudian datang perintah Allah, hentakkan kaki anakmu. Sampai kemudian dihentakkan kaki anaknya Ismail itu, kemudian terpancarlah air. Ya, inilah yang kemudian jadi sejarah Zam-Zam itu. Jadi ini dari sosok seorang ibu. Demikian juga Siti Maryam, ya kan, wanita mulia yang menjaga muruah kehormatan dirinya. Diabadikan dalam Al-Quran bagaimana dengan kondisinya dia bisa melahirkan generasi yang hebat, generasi yang unggul ya, tanpa tadi melewati proses kehamilan. Itu semua tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diceritakan bagaimana luar biasanya sosok dari peran Siti Maryam itu di dalam mendidik begitu ya, di dalam memelihara Isa alaihissalam. Demikian juga Siti Khadijah gitu ya, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana perannya sangat luar biasa. Sehingga kemudian Siti Khadijah ini kan menjadi momen penting dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW sampai kemudian turunnya wahyu ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Gua Hira ini kan menjadi saksi sejarah hidup bagaimana Siti Khadijah ya kan datang begitu kan, terus memberikan perhatian kepada suaminya yang satu sedang bertahanus begitu ya. Perjalanan dari Mekah menuju Gua Hira itu kan bukan perjalanan yang singkat ya, lebih kurang 30 kilometer begitu ya dari kota si Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika harus berjalan melewati bukit-bukit yang terjal gitu ya, yang namanya
Jabal Nur itu kan. Ini kan tentu saja menjadi kilas balik perjalanan sejarah yang menentukan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah peran seorang istri yang sangat luar biasa. Sehingga kecintaan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah pun juga sangat luar biasa. Peran ibu yang luar biasa, gitu kan. Kemudian mewariskan, gitu kan, nilai-nilai keimanan di dalam keluarga. Ini peran ibu ya di dalam Al-Quran, gitu kan. Jadi mewariskan nilai-nilai keimanan di dalam keluarga. Sehingga tertanam kuat dalam diri anak-anak itu kecintaan kepada Islam, gitu kan. Ya, orang tua kita mungkin ada yang pendidikannya rendah begitu ya, tapi ternyata dalam urusan menancapkan keimanan sangat luar biasa. Ya, dia menjadi sosok pribadi yang hebat, ya kan. Sekalipun pendidikannya mungkin tidak tamat, bahkan tidak sekolah, tapi ternyata dalam urusan mewariskan nilai-nilai keimanan ini sangat luar biasa hebat, begitu ya. Sehingga bagaimanapun hebatnya seorang anak, kalau kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi sangat sia-sia, menjadi sangat hina, bahkan merugi, begitu ya. Di dalam hadis dinyatakan bahwa mereka-mereka yang masih ada kedua orang tuanya, namun kemudian dia tidak bisa menjejak jalan surga sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalam Al-Quran. Bagaimana dengan sunnah, gitu? Bagaimana dengan apa yang sabdakan Rasulullah SAW terkait dengan fungsi dan peran ibu. Di dalam keterangan hadis dinyatakan yang pertama bahwa ridha Allah itu kan bergantung kepada ridhonya orang tua. Sebagaimana murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya kedua orang tua, gitu kan. Ya, terutama ibunya, gitu kan. Ridha Rabbi fi ridal walidain wa suhtur Rabbi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu banyak bergantung kepada ridhonya ibu dan bapak, dan murka Allah banyak bergantung kepada murkanya ibu dan bapak. Nah, ini pendengar saya tentu saja menjadi pembelajaran berharga ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana sosok ibu ini juga menjadi penentu seorang anak itu sukses atau tidaknya di dunia, apalagi di akhirat, begitu ya. Di dunia saja banyak orang-orang yang kemudian dia gagal, dia kandas di dalam melewati bentangan kehidupan, manakala dia tidak berbuat maksimal kepada ibu dan bapaknya, terutama ibunya, dalam kaitan kasih sayang, perhatian, terutama tentu saja perilaku atau akhlak yang baik. Bahkan kita temukan di dalam hadis bahwa semua siksa, semua azab, begitu kan, bisa ditangguhkan. Kecuali satu hal yang tidak akan ditangguhkan, yakni ketika seorang anak melukai hati kedua ibu dan bapaknya. Ya, terutama kalau sudah melukai hati ibu, jangan macam-macam, hati-hati, betul ya. Karena doa ibu adalah doa yang mustajabah, gitu kan. Banyak mereka-mereka yang kemudian kandas, gagal dalam menjalani hidup karena doa dari seorang ibu. Atau kalaupun ibu tidak berdoa dengan doa keburukan, ketika Allah tidak ridho atas perlakuan anak tersebut kepada ibunya, anak itu kemudian menjadi pribadi yang dalam kehidupannya, melewati kehidupan itu ya selalu saja berhadapan dengan masalah dan masalah. Kalaupun toh dia mendapatkan kekayaan, ternyata kekayaannya tidak menghadirkan keberkahan dalam kehidupan, ya kan? Hadis menyatakan kullu dzunub yu'akhirallahu ma yasha illa uququl walidain. Setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang dilakukan manusia bisa saja ditangguhkan siksa dan azabnya. Illa kecuali tatkala manusia itu sudah melukai hati kedua ibu dan bapaknya. Tadi digambarkan dalam Al-Quran pendengar saya bahwa jangankan membentak, begitu ya, jangankan menghardik, begitu, apalagi sampai kemudian memukul, begitu ya, melakukan tindakan kekerasan. Apalagi banyak kasus sampai kemudian terjadi seorang anak membunuh orang tuanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini hanya dengan sekedar ucapan begitu ya, cis, saja, yang oleh kita dianggap dipandang biasa. Justru manakala itu bisa melukai hati kedua orang tua, itu bisa jadi awal dosa. Itu bisa menjadi awal kehilangan keberkahan seorang anak di dalam kehidupan. Makanya ini memang harus betul-betul diingatkan kepada para orang tua, terutama para ibu ya, ketika dia banyak berinteraksi dengan anak-anak mereka. Tatkala mengucapkan kata-kata ini harus betul-betul hati-hati. Kadang-kala terlontar kata-kata yang kemudian justru bisa menjadi kekuatan doa.
Ketika seorang anak dikatakan tidak tahu diri, anak jadi tidak tahu diri. Ketika anak dikatakan dasar kamu tidak paham gitu ya, seringkali anak jadi tidak paham. Apalagi sampai kalimat dasar anak durhaka, anak jadi durhaka gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi doa dari orang tua mereka gitu ya. Nah ini pentingnya bagaimana kita memahami kembali fungsi dan peran ibu di dalam keluarga, dan tentu saja bagi kita selaku anak untuk memahami ini diharapkan nanti pada gilirannya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar optimal menempatkan kedua orang tuanya, terutama ibunya, di singgasana yang terhormat, gitu kan. Bahkan di dalam hadis yang lain juga dikatakan yang ketiga ini bahwa belum dikatakan berjihad, gitu ya, seorang anak manusia dalam arti sebelum dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan yang namanya berjihad di jalan Allah itu kan satu perbuatan dari amal yang sangat luar biasa. Nah, ini dikisahkan bagaimana satu ketika salah satu di antara anak muda yang datang menghadap Rasulullah SAW, dia minta diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berjihad, berjuang di jalan Allah. Dia siap mati berkalang tanah membela agama Allah. Namun justru tatkala pertanyaan itu tatkala harapan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW malah balik bertanya kepada anak tersebut, apakah masih punya ayah dan ibu? Ya kan? Dikatakan ayahnya sudah tidak ada, tapi ibunya masih ada. Apa yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah? Farji ila walidain fahsin suhbatahuma. Kalau begitu pulang kembali kamu ke rumah orang tuamu dan berbuat baik yang maksimal bagi keduanya, bagi orang tuanya itu. Artinya bahwa baktinya seorang anak manusia ketika dia ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk berjihad, untuk berjuang jalan Allah, belum dikatakan jihad dalam makna yang sungguhnya sebelum seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga seorang pemuda yang sudah berusaha untuk siap mati berkalang tanah membela agama Allah, gitu kan, justru diperintahkan untuk pulang kembali ya, dan kemudian berbuat baik dulu yang maksimal kepada orang tuanya. Kenapa? Ini tentu menggambarkan bahwa jihad saja yang dianggap sebagai perjuangan hebat belum dikatakan hebat manakala seorang anak itu belum berbuat baik yang maksimal bagi orang tuanya. Maka ini semua menjadi pembelajaran terlebih dalam situasi kondisi seperti saat sekarang ini. Banyak mereka-mereka yang kemudian menelantarkan kedua orang tuanya. Jangankan untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang kecil saja kadang-kadang juga tidak terperhatikan mereka. Seringkali banyak orang tua yang mendam kerinduan kepada anak-anaknya. Anak-anak itu banyak, tapi kemudian ketika mereka masuki usia senja, usia lanjut, seolah-olah mereka tidak punya anak. Ya, sepi sendiri di rumahnya, sampai kemudian ada yang bahkan nauzubillah min dzalik ya, tega begitu saja begitu ya, masukannya ke panti jompo begitu ya, dengan alasan ya daripada repot ngurus begitu. Padahal kalau diperhatikan di saat ketika mereka masa anak-anak justru berada di dalam limpahan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya, yang dengan segenap cinta kasih sayangnya, perjuangan, pengorbanan, bahkan bela dan jasanya dia berikan untuk anak-anaknya. Sehingga ada ungkapan harta orang tua itu bisa menjadi harta anak, tapi harta anak belum tentu bisa menjadi harta orang tua. Kadang-kala di masa lalu orang tua itu kan rela untuk menahan lapar begitu ya, untuk anak-anak mereka. Tapi di saat ketika orang tuanya melewati masa usia lanjut, usia senja, banyak orang tua yang kemudian menahan lapar. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak memberikan perhatian yang tulus kepadanya. Padahal anak-anak mereka memiliki kesanggupan, kemampuan untuk itu. Ini kan ya bukan sekedar cerita, ini saya pernah mendengar begitu ya, bagaimana keluhan, curhatan orang tua.
ketika dia merasakan sakit hatinya begitu ya dengan perlakuan anaknya gitu kan. Maka ini hati-hati begitu ya, ini akan menjadi awal bagi hilangnya keberkahan di dalam kehidupan. Ya, bagaimanapun hebatnya seorang anak dengan pendidikan. Kalau bukan karena doa dari seorang ibu, apalagi perjuangan ibu dengan segenap daya dan upaya yang sudah memberikan segalanya untuk anak. Rela mengorbankan segalanya, hartanya habis hanya untuk anak-anaknya. Makanya di saat usia senja seharusnya mereka menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan kemuliaan dan keberkahan dengan hadirnya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, ini semua tentu menjadi pelajaran buat kita. Apalagi saat sekarang ini kan ketika kita juga hingar-bingar dalam peringatan Hari Ibu. Nah, bagaimana sebetulnya Islam memandang Hari Ibu? Nah, yang pertama dan utama yang harus kita pahami pendengar AC, Islam itu kan menempatkan ibu pada singgasana yang termulia. Wah, jalan surga itu ada dalam diri seorang ibu. Sampai kemudian dititipkannya rahim yang merupakan bagian dari Al-Asmaul Husna itu kan dalam diri seorang ibu. Puncak kasih sayang itu ada dalam diri seorang ibu. Manakala seorang ibu sudah kehilangan kasih sayang, maka rusaklah peradaban itu. Jadi ini yang pertama, bagaimana Islam memandang, menempatkan, memposisikan ibu, bahwa Islam itu telah menempatkan ibu itu pada singgasana yang termulia, bahwa jalan surga itu ada dalam diri seorang ibu. Oleh itu yang kedua, Islam tidak membatasi hari, ya, tidak membatasi waktu begitu ya, tidak membatasi ruang bahkan ya. Untuk apa? Untuk mengingat bela jasa perjuangan pengorbanan ibu. Jadi sangat naif ya kalau kemudian kita baru ingat dengan bela jasa perjuangan pengorbanan ibu ketika datang tanggal 22 Desember begitu kan. Ini kan sangat naif menurut saya. Jadi harus ingat bela jasa perjuangan pengorbanan ibu itu setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena tidak ada hari-hari yang lepas dari seorang ibu untuk mengingat anak-anak mereka, mendoakan mereka, bahkan memeliharanya, merawatnya dengan segenap cinta dan kasih sayang. Jangankan yang belum berkeluarga, berumah tangga, hatta anak-anak yang sudah berumah tangga, berkeluarga pun karena dipikirkan oleh orang tuanya gitu kan. Ibu masih memikirkan tentang anak-anak mereka yang sudah berumah tangga. Takut tidak bahagia, takut mereka kurang sandang pangan. Sehingga tidak jarang orang tua kemudian berbagi dengan anaknya. Padahal istilahnya tanggung jawabnya itu sudah lepas begitu ya, sudah ada tanggung jawab pada keluarganya masing-masing. Tapi tidak demikian halnya dengan seorang ibu. Dia tidak pernah melupakan ya kan, anak-anak mereka. Jadi sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah berumah tangga, ya kan, anak itu tetap menjadi perhatian, selalu terfikirkan. Sehingga kadangkala sakit begitu ya ketika mendengar anaknya tidak bahagia dalam berumah tangga. Merasakan sakit ketika anaknya itu gelisah gitu kan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, apalagi ketika anak sakit. Jadi terbawa sakit begitu ya. Bahkan sampai kemudian terlontar kalimat, ya Allah, kalau bisa dipindahkan penyakit anak saya ini, maka pindahkan kepadaku ya Allah. Biarkan anak saya sehat, biarkan aku yang menanggung sakit. Sampai seperti itu coba. Nah, ini kan sangat luar biasa gitu. Sehingga sangat naif tadi saya katakan kalau kemudian kita baru ingat kepada sosok ibu atas bela jasa perjuangan pengorbanannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya ingat ketika ada peringatan Hari Ibu saja begitu ya. Ya harus setiap saat, setiap waktu begitu ya. Momen waktu tanggal 20 Desember ini kan hanya peringatan. Kita tidak perlu terjebak dengan peringatan itu begitu ya. Artinya setiap waktu, setiap saat kita ingat bela jasa perjuangan pengorbanan ibu. Sehingga kalau kemudian kita betul-betul sudah memposisikan ibu ini sebagai jalan surga kita, maka setiap waktu, setiap saat kita akan senantiasa menghadirkan ibu ini sebagai jalan surga. Terlebih tadi saya katakan ketika kedua orang tua masih ada, ya. Ketika ibu masih ada, ketika ayah masih ada, maka ini kesempatan peluang bagi kita untuk menjejak jalan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.
Karena baru terasa kadangkala ketika keduanya sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, pendengar saya, kemudian hal yang penting lainnya yang ketiga adalah bagaimana Islam memandang ibu di dalam kehidupan. Islam ini menempatkan, memposisikan ibu itu sebagai tiangnya negara, sebagai bentengnya negara. Dalam keluarga rumah tangga, bagaimanapun hebatnya sosok ayah, ketika ibu tidak ada, ya mulai merasakan hal yang terasa begitu ya. Ada istilah separuh jiwa itu hilang, gitu ya. Ada istilah hampa gitu ya. Ini kan juga semua tentu jadi pelajaran buat kita. Betapa luar biasanya peran ibu, betapa luar biasanya sosok seorang istri di dalam kehidupan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi benteng, menjadi pilar di dalam keluarga. Bahkan digambarkan di dalam hadis ini kan sebagai bentengnya negara, tiangnya negara. Jadi kuat atau tidaknya sebuah negara itu ditentukan oleh bagaimana peran ibunya. Sosok ibu di dalam kehidupan. Jadi kalau melihat anak itu hebat, maka lihat sosok ibunya. Karena hebatnya seorang anak, itu kan ada sosok ibu di balik layar. Sebagaimana suami gitu kan. Jadi kalau suami itu menjadi hebat, ada sosok hebat di balik layar. Siapa? Ya istrinya. Bagi anak-anak tentu saja ibu-ibu mereka, ya orang tua mereka. Nah, ini yang kemudian harus jadi perhatian. Kemudian yang berikutnya, pendengar AC, Islam menjaga kehormatan ibu secara utuh dan menyeluruh, gitu kan. Maknanya bahwa ternyata dibandingkan dengan laki-laki, aurat wanita itu seluruh tubuhnya, ila kecuali wajhun wakafun, wajah dan telapak tangan. Ini sedemikian mulianya seorang perempuan di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita melewati bentangan masa, bentangan waktu dalam kehidupan di saat kita sekarang sudah dewasa, maka hal yang terindah yang saya lakukan adalah bagaimana kita senantiasa terus mengingat bela, jasa, perjuangan, pengorbanan kedua orang tua kita, terlebih ibunda kita. Kita doakan mereka, terlebih mereka yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangi mereka berdua ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah diperjuangkan, dikorbankan oleh kedua orang tua kita, terlebih ibunda kita. Maka di saat-saat kita sudah dewasa, tentu saja harapan itu selalu tertuju kepada anak-anak kita kan, ketika kita sudah berumah tangga. Sehingga kadang-kala terasa oleh kita kan sebagai orang tua ketika anak-anak kita bikin jengkel kita, bikin kesel kita. Di saat seperti itu jangan dimarahi mereka, tapi evaluasi. Oh, jangan-jangan ini adalah bagian dari teguran Allah untuk mengingatkan kembali kepada kita. Wah, dulu kita juga pernah punya sosok orang tua dalam kehidupan kita, yang kadang-kala kita seringkali menjengkelkan mereka, mengesalkan hati mereka. Namun dengan kesabaran, dengan ketabahan hati, dia tidak pernah tersinggung karena kita. Malah terus mendoakan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang soleh. Maka momen hari ibu yang kita peringati hari ini, tentu saja selalu saya ingatkan jangan sampai kita terjebak hanya dengan peringatan, dengan waktunya saja. Karena bagaimanapun ketika kita ingin berbuat baik kepada orang tua, jangan menunggu waktu, menunggu nanti begitu ya. Tapi setiap waktu, setiap saat, ya kan. Terlebih ketika kita menyadari orang tua kita sudah tidak ada atau salah satunya tidak ada, peluang kesempatan untuk mendoakan mereka itu menjadi jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Meneruskan kebaikan-kebaikannya, jangan diputuskan. Kemudian juga menyambung tali silaturahim dengan sanak saudara, karib kerabatnya, jangan terputus. Terutama tentu ya menjalankan amanah-amanahnya dari kebaikan-kebaikan yang selalu dijadikan sebagai model, bahkan modal di dalam kehidupan. Amanah-amanahnya tunaikan. Tentang warisan berharga dalam kehidupan yang sampai mereka dipanggil menghadap Allah, itu harus kita jaga. Apa itu? Keimanan, ya kan? Jadi nilai-nilai keimanan yang nanti akan menyatukan kita dengan kedua orang tua kita. Baik pendengar saya, mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan edisi spesial pagi hari ini, Ibu ya
jalan terdekat di surga, menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa memposisikan ibu dalam singgasana terhormat dalam kehidupan kita, jalan surga yang senantiasa Allah janjikan. Dan tentu kita selaku anak, bahkan ketika kita melewati bentangan masa dalam kehidupan sudah menjadi orang tua, tidak pernah melupakan bela, jasa, perjuangan dan pengorbanan mereka. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT senantiasa menghadirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kedua orang tua kita menjadi bagian dari jalan surga yang makin dekat. Tentu bagi mereka-mereka yang masih hadir kedua orang tuanya, jangan sia-siakan, jangan sampai kemudian menjadi rugi karenanya. Sebagaimana mengungkapkan Rasulullah SAW, merugi, begitu kan. Sahabat berkata, siapa yang merugi ya Rasul? Kata Rasul, mereka yang memiliki kedua orang tua, namun mereka tidak bisa mendapatkan jalan surga yang Allah janjikan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah